Shalom Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu sekalian untuk beribadah bersama dengan kami GBA New Heart. Mari siapkan hati dan pikiranmu untuk menerima lawatan dari Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom saudara. Lambangkan tanganmu yang bersuka cita pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan baik atas kehidupan setiap kita, amin. Kita masih bisa bertemu, bertatap muka walaupun online saat ini. Tapi percayalah Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita, amin. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan. Engkau selalu melindungi kami. Karena itu saat ini kami bersama-sama berkumpul Tuhan dalam hadirat-Mu. Untuk kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Inilah penyembahan kami yang hidup. Inilah persembahan kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, layakan setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi lewat puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Biar pujian ini Tuhan jadi janji kita kepada Tuhan, bahwa seumur hidup kita mau terus melayani Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Dan kita mau dibentuk jadi bejana Tuhan yang indah di hadapan-Nya. Thank you Lord Jesus. Kekuatan di jiwaku, katakan ketenangan batinku, ketenangan batinku, amin. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kadang kami tersungkur Tuhan, sungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagimu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami mau serahkan Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu, amin. Untuk memuliakan-Mu. Thank you Jesus. Dengan segenap hatimu katakan kekuatan di jiwa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Katakan ku tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin Tuhan.
takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagiku, katakan mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendak kami mau serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, amin Tuhan. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku, jadikan bencana-Mu, amin, untuk memuliakan-Mu. Amin. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu. Katakan pikiranku, kehendakku kami mau serahkan, ku serahkan padamu. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan bencana-Mu, bencana-Mu, untuk memuliakan. Jadikanku, jadikanku bencana, jadikanku Tuhan, jadikanku bencana. Oh, jadikanku Tuhan, jadikanku bencana-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, ini doa kami Tuhan, agar Engkau menjadikan setiap kami bencana yang indah, bencana yang mulia di hadapan-Mu Tuhan. Yesus, amin, 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 haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan kami kan tenang, kami dapat kekuatan untuk menjalani hidup kami bersama-Mu Tuhan. Oh Yesus, oh, terima kasih, thank you Jesus, haleluya. Kami tahu Tuhan, waktu kami mengikut Engkau Tuhan, kehidupan kami mungkin tidak akan selalu dalam keadaan baik Tuhan. Tapi lewat pujian ini kami rindu Tuhan. Lewat setiap masalah, badai hidup yang kami hadapi saat ini, Engkau membentuk setiap kami jadi bencana yang indah. Dan kami tetap mau bersyukur Tuhan, mengucapkan semua hal ini baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Sekali lagi kami mau menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik,
Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik Tuhan, semua baik, oh semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dengan segenap hati sekali lagi katakan semua baik, semua baik, oh semua baik. Amin. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku berarti. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Haleluya, kita percaya Allah kita dahsyat dan luar biasa, saudara. Amin. Tepuk tangan bersama-sama, kita akan memuji Tuhan. Come on. Haleluya, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Sama-sama katakan dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau lembah, gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, oh kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, dan gunung-gunung yang tinggi. Katakan sama-sama, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Oh tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Katakan dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau lembah, gunung-gunung, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Sekali lagi dari pulau-pulau, katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tepuk tangan di atas kepala, katakan come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama, katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi Allahku dahsyat, come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya, haleluya. Saudara percaya Allah kita dahsyat, amin. Karena itu saudara, walaupun di luar sana sini pusing, tapi kita tetap percaya di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan akan tetap sukacita, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Dia yang baik, haleluya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tapi ini janji Tuhan. Tetapi engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Mari goyang bersama-sama saudara ya. Kiri, kiri, ya kanan. Yeah. Kami bersukacita Tuhan karena Engkau. Tepuk tangan sama-sama saudara. Yeah. Haleluya. Mari umat Tuhan yang diberkati Tuhan, katakan pujian ini. Bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Katakan Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan menangis. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat, dia tak pernah terlambat menolong kita. Katakan walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Sekali lagi ya, yang keras saudara, katakan bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, amin. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan. Dengan imanmu katakan sekarang ku tahu. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan, pada orang-orang yang dicintainya. Amin. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Katakan walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Saudara sekali lagi ya, katakan pujian ini ya dengan segenap hatimu. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Come on, 1, 2, 3, ya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan. Sekarang ku tahu Tuhan, sekarang ku tahu Tuhan
memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Amin. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah. Tapi ini janji Tuhan, saudara katakan, tetapi engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami akan tetap tertawa, kami akan tetap bersuka cita. Dan saat ini Tuhan, kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan khusus bagi gereja kami di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami butuhkan, Engkau akan cukupkan semuanya karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah kami yang kaya Tuhan, Engkau Allah kami yang mengerti setiap kebutuhan kami. Berkati persembahan kami ini Tuhan, kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya saudara, saat ini mari kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan itu akan mengubahkan setiap kita, mempersiapkan setiap kita untuk menjadi mempelai-mempelainya Tuhan di hari kedatangannya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami saat ini untuk dengar firman-Mu. Ku rindukan hadir-Mu dalam hidupku. Ku rindu mengenal-Mu lebih dalam.
kepadamu, menantikan kedatanganmu. Ku siapkan jalan bagi Engkau Yesus, Raja kemuliaanku. Ku rindukan Engkau membawaku menjadi mempelaimu selamanya. Biar hatiku ambil senap hidupku, Kau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Mengasihi-Mu, mencintai-Mu, tinggal dekat selalu bersamamu selamanya. Oh, ambil. Ku rindukan hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu dalam hidupku. Ku rindu mengenal-Mu lebih dalam, kepadamu menantikan kedatangan-Mu. Amin Tuhan. Ku siapkan jalan bagi Engkau Yesus, Raja kemuliaanku. Ku rindukan Engkau membawaku menjadi mempelaimu selamanya. Biar hatiku senap hidupku, Kau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Mengasihi-Mu, mencintai-Mu, tinggal dekat selalu bersamamu selamanya. Oh, ku siapkan jalan bagi Engkau Yesus, Raja kemuliaanku. Amin. Ku rindukan Engkau membawaku menjadi mempelaimu selamanya. Biar hatiku senap hidupku, Kau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Mengasihi-Mu, mencintai-Mu, tinggal dekat selalu bersamamu selamanya. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, ku siapkan. Ku siapkan jalan bagi Engkau Yesus, Raja kemuliaanku. Amin. Ku rindukan Engkau membawaku menjadi mempelaimu selamanya.
hidupku, Kau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Mengasihimu, mencintaimu, tinggal dekat selalu, bersamamu selamanya. Sekali lagi katakan, ku siapkan Tuhan, ku siapkan jalan bagi Engkau Yesus, Raja kemuliaanku. Ku rindukan Engkau membawaku menjadi mempelaimu selamanya. Dan hatiku, senam hidupku, Kau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Mengasihimu, mencintaimu, amin. Tinggal dekat selalu, bersamamu selamanya. Katakan, mengasihimu Tuhan, mencintaimu Tuhan. Mengasihimu, mencintaimu, mengasihimu, mencintaimu, mengasihimu, mencintaimu, tinggal dekat selalu, bersamamu selamanya. Kami mau tinggal bersamamu untuk selama-lamanya, menjadi mempelaimu Tuhan, menjadi kekasih hatimu yang sejati. Haleluya, haleluya, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama dengan saudara-saudara siman kami walaupun secara online. Berkati kami semua Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Agar setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, bukanlah hikmat manusia tetapi berasal dari Allah sendiri. Yang akan menguatkan setiap iman percaya kami Tuhan semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa bahwa firman ini akan mengubahkan setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus berikan kemampuan bagi kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur kita bersyukur bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja, dan kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini khotbah saya masih seputar tentang buah roh jadi ada 9 buah roh, dan hari ini saya akan menyampaikan khotbah tentang kelemah lembutan. Kita sama-sama melihat, kita sama-sama belajar tentang kelemah lembutan ini ya Bapak Ibu. Kita lihat ayatnya di dalam Matius 5 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah,
Orang yang lemah lembut ternyata termasuk orang yang berbahagia. Berarti kelemah lembutan adalah suatu sikap yang penting untuk dimiliki setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena khotbah di bukit atau ucapan berbahagia adalah khotbah yang Tuhan Yesus sampaikan untuk menguatkan setiap murid-muridnya dan juga kita semua tentu saja yang saat ini menjadi murid Tuhan juga. Berarti Bapak Ibu, selama kita hidup, kita harus berusaha untuk memiliki sikap kelemah lembutan ini atau sifat kelemah lembutan ini Bapak Ibu. Dan di dalam kitab Matius 11 juga dikatakan bahwa Yesus katakan belajarlah daripadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Berarti kita sama-sama harus memiliki kelemah lembutan ini ya Bapak Ibu. Karena sebaliknya orang yang keras hati tentu saja tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita lanjut bicara tentang kelemah lembutan Bapak Ibu. Lemah lembut itu bukan bicara tentang suatu sikap lahiriah atau suatu perbuatan seperti bicara kita yang lemah lembut, bicara yang lembut gitu ya. Biasanya perempuan-perempuan atau wanita-wanita tuh bicaranya lebih lembut dari pria gitu, daripada pria. Bukan hanya bicara hal yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kelemah lembutan itu, sekali lagi saya sampaikan, bukan bicara tentang sikap lahiriah, tetapi kelemah lembutan bicara tentang sikap batiniah. Ya, kelemah lembutan bicara tentang sikap hati Bapak Ibu. Nah, kita sama-sama melihat apa sih ciri-ciri dari kelemah lembutan ini. Nah, sebelum kita melihat ciri-cirinya Bapak Ibu, kita melihat sebuah ayat di mana kita bisa melihat bahwa ternyata kelemah lembutan ini adalah bicara tentang sikap batiniah. Di dalam 1 Petrus 3 ayat yang keempat, saya akan bacakan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Nah Bapak Ibu, di sini Petrus sebenarnya menyampaikan pesan untuk para wanita di zaman para wanita-wanita Yahudi pada saat itu, perempuan-perempuan Yahudi. Dia memberikan nasihat bahwa perhiasan yang dipakai oleh para wanita itu bukanlah perhiasan yang bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi sebaliknya dikatakan bahwa perhiasanmu ialah manusia batiniah, ya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut. Berarti kelemah lembutan itu dikatakan adalah perhiasan batiniah seseorang Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan ini atau ayat ini bukan hanya bicara untuk wanita saja, tapi saya percaya para pria pun harusnya memiliki perhiasan batiniah, yaitu roh yang lemah lembut di dalam hatinya. Berarti kita sama-sama bisa melihat, kita sama-sama bisa menyadari bahwa kelemah lembutan sekali lagi bukan sikap lahiriah, bukan hanya lewat perkataan kita yang lembut tetapi sikap batiniah. Nah, berikutnya kita sama-sama belajar tentang ciri seorang yang lemah lembut. Yang pertama, orang yang lemah lembut adalah mereka yang mau menerima firman Tuhan di dalam hatinya. Ya, mereka yang mau menerima firman Tuhan di dalam hatinya. Bapak Ibu bicara tentang firman Tuhan, tentu saja tidak terlepas dari hati kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu tersimpan di dalam hati saudara semua gitu ya, di dalam hati kita semua. Karena ketika ada sebuah ayat Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat di dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, Yakobus dengan jelas mencatat bahwa kita harus menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Kenapa kita harus menerimanya dengan lemah lembut? Karena orang-orang yang mengeraskan hatinya, maka firman Tuhan itu tidak akan mungkin dapat bertumbuh. Karena firman yang kita dengar, firman yang kita baca, firman yang kita terima sehari-hari, firman Tuhan itu harus bertumbuh dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita dapat menghasilkan buah dalam kehidupan kita kalau firman saja tidak bertumbuh dalam kehidupan Bapak Ibu semua? Nah, kita sama-sama melihat Bapak Ibu Saudaraku,
kita sama-sama melihat sebuah perumpamaan. Ya, mengapa firman Tuhan ini harus bertumbuh di dalam hati kita semua? Ada sebuah perumpamaan yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus ketika itu, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, saya percaya kita semua pernah mendengar tentang kisah ini atau tentang perumpamaan ini ya. Di dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23 ini adalah satu perikop di mana Bapak Ibu Saudara bisa membacanya kembali malam nanti. Bisa membaca di dalam satu perikop. Jadi dikisahkan bahwa ada seorang penabur yang menaburkan benih ke beberapa jenis tanah. Nah, benih di sini bicara tentang firman Tuhan. Dan tanah bicara tentang hati kita, Bapak Ibu. Karena ini adalah perumpamaan. Dan di dalam ayat yang di Matius 13 di ayat 19 sampai 22 ini dikisahkan bahwa sebenarnya ada 4 jenis tanah. Tetapi 3 jenis tanah ini adalah tanah yang tidak baik, Bapak Ibu, di mana firman Tuhan tidak dapat bertumbuh. Jadi yang pertama adalah ada benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi ada benih yang ketika dia ditabur, dia jatuhnya di pinggir jalan. Sehingga apa yang terjadi akan benih itu? Si jahat merampasnya. Ya, ketika orang yang mendengar firman Tuhan tetapi jatuhnya di pinggir jalan gitu ya, tidak jatuh di tanah hatinya dengan baik, maka iblis atau si jahat ya akan merampasnya. Merampas dari hati orang tersebut. Lalu ada jenis tanah yang kedua, yaitu benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Nah, orang-orang yang mendengar firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, Bapak Ibu. Ini bicara tentang orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya dengan gembira. Tetapi apa yang terjadi ketika tiba waktu penindasan, maka firman Tuhan itu tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Sehingga ketika datang penindasan atau penganiayaan terhadap firman itu, maka orang itu pun akan segera murtad. Nah, berikutnya dikisahkan perumpamaan tentang benih yang jatuh di semak duri, Bapak Ibu. Bahwa benih yang jatuh di semak duri adalah seperti seorang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tipu daya dan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, Bapak Ibu. Sehingga firman itu tidak bisa berbuah atau tidak dapat berbuah. Jadi ada 3 jenis ya Bapak Ibu ya. Ada tiga tanah di mana benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan benih yang jatuh di semak duri. Di mana ketiga benih tersebut tidak bertumbuh. Ya, benih tersebut tidak dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah Bapak Ibu. Tetapi ada jenis tanah yang keempat. Dan ini yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Yaitu di dalam Matius 13 ayat 8 dan 23. Ini yang akan saya bacakan buat kita semua Bapak Ibu ya. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di ayat yang ke-23 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah Bapak Ibu, dengan jelas firman Tuhan katakan bahwa kita harus memiliki tanah hati yang baik. Supaya setiap benih atau setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang ditaburkan, itu akan bisa bertumbuh di dalam hati kita Bapak Ibu. Dia akan berakar, bertumbuh, dan berbuah sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Sehingga sikap kita atau buah yang kita hasilkan menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan itu harus benar-benar tertanam di dalam hati kita. Firman Tuhan itu harus benar-benar bertumbuh Bapak Ibu. Karena firman itulah yang akan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Menerangi setiap langkah kita di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Tuhan Yesus memberikan firman-Nya bukan hanya untuk mengenakan telinga kita saja Bapak Ibu.
atau menyamankan hati kita dengan ayat-ayat yang mungkin mengatakan atau menjanjikan tentang berkat dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan itulah yang akan membuat iman kita semakin hari akan semakin bertumbuh. Sebab firman-Nya katakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, jadi dengan jelas Bapak Ibu Saudaraku, untuk supaya firman Tuhan itu dapat bertumbuh, hal yang pertama adalah kita harus menerima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Kita harus memiliki hati yang lembut, yang siap untuk digembur, yang siap untuk menerima firman Tuhan. Karena hati yang keras, maka firman Tuhan pun tidak dapat berakar di dalamnya. Jadi itu adalah poin yang pertama Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama setiap kali kita membaca firman Tuhan, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita terima firman Tuhan itu dengan hati yang baik, dengan hati yang lembut, di mana jangan keraskan hati kita ketika kita merasa bahwa firman Tuhan itu menegur saudara dan saya. Karena orang yang lembut adalah orang yang siap untuk ditegur oleh firman Tuhan. Karena kalau bukan firman yang menegur saudara dan saya, siapa lagi yang mau kita dengar? Karena kalau kita ditegur oleh firman Tuhan saja, kita tidak mau dengar-dengaran, lalu siapa lagi yang mau kita dengar Bapak Ibu? Jadi mulai saat ini, mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama memiliki hati yang lemah lembut, supaya setiap firman yang kita dengar benar-benar dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati kita semua. Berikutnya poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Siapakah orang yang lemah lembut? Atau ciri orang yang lemah lembut adalah seorang yang mau taat dan setia. Ya, orang yang mau mentaati Allah. Kita sama-sama melihat di dalam Ibrani 3 ayat 15 sampai 16. Dikatakan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab Ibrani ini dikisahkan tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa. Kita tahu semua Bapak Ibu ya, memang bukan Musa yang memimpin, tetapi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah Kanaan itu bersama dengan Yosua. Tetapi firman Tuhan di sini yang mau kita pelajari sama-sama adalah bahwa ketika itu kita tahu semua kisahnya ya, di dalam kitab Keluaran dikisahkan bahwa Allah melihat penderitaan bangsa Israel yang sudah ratusan tahun menjadi budak di Mesir, Bapak Ibu. Lalu diutuslah Musa, seorang yang memiliki hati yang lembut. Ya, firman Tuhan katakan di dalam kitab Bilangan bahwa di dunia ini di muka bumi ini tidak ada manusia yang memiliki kelembutan hati sama seperti Musa. Lalu dikatakan bahwa singkat cerita ya, Bapak Ibu, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, di dalam perjalanan yang menuju tanah Kanaan seharusnya hanya memakan beberapa hari saja Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Karena ketegar-tengkukan, karena ketidaktaatan bangsa Israel pada saat itu, akhirnya mereka harus memakan waktu atau menempuh perjalanan 40 tahun lamanya. Bangsa Israel berputar-putar di padang gurun sampai akhirnya masuk ke dalam tanah Kanaan Bapak Ibu. Ini adalah kisah di mana contoh sebuah bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan sudah begitu luar biasa mengasihi bangsa Israel. Di mana mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka benar-benar dikeluarkan dari kehidupan perbudakan mereka untuk menjadi umat Allah yang sangat dikasihi. Untuk menjadi sebuah bangsa yang sangat dikasihi oleh Allah Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Karena mereka mengeraskan hatinya. Mereka tidak mau taat terhadap firman Tuhan. Melalui Musa hambanya, atau Musa menyampaikan firman Tuhan pada bangsa Israel ketika itu. Tapi mereka tidak mau taat Bapak Ibu. Sehingga memakan waktu 40 tahun tadi. Nah, ada sebuah contoh ketidaktaatan bangsa Israel. Di mana mereka tidak mau
atau tidak dapat mengucap syukur. Mereka bersungut-sungut di dalam perjalanannya di padang gurun ketika itu. Mereka begitu banyak bersungut-sungut, mereka banyak mengeluh. Padahal Bapak Ibu yang perlu mereka lakukan hanyalah taat. Taat terhadap apa kata Tuhan melalui hambanya yaitu Musa. Sebuah contoh di dalam Keluaran 17 ayat 1-7, ini adalah kisah tentang di Masa dan Meriba. Kita tidak akan baca semua ayatnya Bapak Ibu, tapi saya akan menceritakannya kepada Bapak Ibu. Di mana di Masa dan Meriba dikisahkan bahwa begitu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka kehausan. Tapi mereka mulai bersungut-sungut. Mereka tidak berpikir bahwa kalau mereka sudah diselamatkan dengan kisah yang sangat luar biasa. Kita tahu semua bahwa laut terbelah dua Bapak Ibu ya. Di mana bangsa Israel ketika itu berjalan di tengahnya, di kiri kanannya air ya. Tapi mereka tidak mengingat akan hal luar biasa yang telah Allah lakukan terhadap bangsa mereka. Lalu suatu ketika mereka haus, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka tidak menyadari bahwa Allah yang telah mengeluarkan mereka dari Mesir, dari tanah perbudakan adalah Allah yang kuasanya luar biasa. Kalau mereka sanggup keluar dari Mesir dengan pertolongan Allah, artinya air pun pasti disediakan Bapak Ibu. Mereka mulai bersungut-sungut, mereka mengatakan bahwa berikanlah air kepada kami Musa. Mengapakah kamu mencobai kami? Iya kan? Tetapi apa yang terjadi? Musa berkata bahwa mengapa kamu mencobai aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Mereka sama sekali tidak menunjukkan ketaatan mereka terhadap Allah. Mereka mulai memberontak dengan mengeluh Bapak Ibu. Lalu dikatakan, mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membuat kami kehausan? Lebih baik kami mati di Mesir daripada di sini. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan berfirman kepada Musa, pakailah tongkat yang ada padamu, ya, pergilah ke atas gunung batu Horeb, lalu pukullah gunung batu itu. Tuhan memerintahkan pada Musa untuk memukul gunung batu Horeb, dan akhirnya ketika Musa memukul gunung batu Horeb, maka air pun keluar dari situ, sehingga bangsa Israel dapat minum. Nah, dari peristiwa ini kita bisa melihat Bapak Ibu, Musa melakukan kisah itu atau peristiwa itu di depan mata tua-tua Israel. Ya, peristiwa ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan manusia saja tidak membuat Allah tidak mengasihi mereka. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, mau sampai kapan kita tidak taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Meskipun kita tahu semua bahwa Tuhan Yesus telah menebus kita semua, bahkan ketika kita masih dalam kehidupan yang berdosa, atau ketika kita masih menjadi anak-anak yang tidak taat. Kalau kita menyadari hal tersebut Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita menyadari bahwa Tuhan sudah luar biasa mengasihi kita, sama seperti Tuhan mengasihi bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, kita pun dikasihi Tuhan Bapak Ibu. Kita pun anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Seharusnya kita jangan seperti bangsa Israel dengan segala ketegar-tengkukan mereka. Tetapi kita harus benar-benar menyadari bahwa ketidaktaatan sama dengan mendukakan hati Allah. Tetapi sebaliknya, ketaatan berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang perlu kita lakukan. Nah, untuk dapat taat kepada Tuhan, kita harus memiliki kelemah lembutan di dalam hati kita. Kita harus memiliki hati yang lembut. Karena ketika kita tidak taat, maka kita ditegur oleh Tuhan. Orang-orang yang memiliki kelembutan, mereka siap untuk ditegur ketika mereka memang salah. Ketika Tuhan menegur saudara dan saya, ketika kita sedang berbuat salah, maka kita dengan taat, kita akan minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Aku mau belajar untuk mentaati firman-Mu. Aku mau belajar untuk mentaati apa kata-Mu. Aku mau belajar untuk mentaati dan melakukan setiap perintah-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Itulah yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sepanjang kita hidup. Karena dengan apakah akan dapat kita balas setiap kebaikan Tuhan? Dengan apakah kita dapat balas kasih Tuhan yang besar, pengorbanan yang luar biasa, selain dengan menyenangkan hati Tuhan? Dan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, tentu saja kita harus mau taat melakukan firman Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita harus memiliki kelemah lembutan di dalam hati kita. Supaya
Ketika kita ditegur, ketika kita berbuat salah, kita mau kembali bertobat dan taat melakukan setiap firman Tuhan. Itu adalah poin yang kedua, Bapak Ibu. Kelemah lembutan atau orang yang lemah lembut adalah orang yang mau ditegur dan mau taat melakukan setiap firman Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, poin yang ketiga. Orang yang lemah lembut adalah orang yang mau hatinya dibentuk oleh Tuhan. Sekali lagi, orang yang lemah lembut adalah orang yang mau hatinya dibentuk oleh Tuhan. Kita lihat sama-sama di dalam Yehezkiel, maksud saya, di dalam kitab Yehezkiel 36 ayat yang ke-26, saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jelas sekali ya Bapak Ibu ya, dikatakan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Berarti sebaliknya aku akan memberikan tubuhmu hati yang lembut. Ya, Tuhan menjauhkan hati yang keras tetapi Dia memberikan hati yang lembut, yaitu hati yang taat, dan Tuhan berikan apa? Hati yang baru. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa hati manusia itu licik. Hati manusia itu jahat karena apa? Karena dosa. Karena natur dosa yang ada di dalam tubuh manusia. Tetapi tapi firman-Nya katakan bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Nah Bapak Ibu, di poin yang ketiga ini adalah ketika kita memiliki kelemah lembutan, maka kita mau memiliki hati yang baru. Maka kita mau memiliki hati yang baru, yaitu hati yang dibentuk oleh Tuhan. Nah sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau hatinya dibentuk oleh Tuhan. Mereka nyaman dengan hati mereka. Keadaan hati mereka maksud saya. Mereka nyaman. Nah, untuk dapat memiliki hati yang baru dan hati yang dibentuk, hati kita dibentuk oleh Tuhan, tentu saja kita harus mengalami yang namanya proses pembentukan hati, Bapak Ibu. Karena tadi dikatakan bahwa namanya dibentuk ya Bapak Ibu ya, berarti ada proses, ada step by stepnya. Nah, biasanya yang namanya proses pembentukan hati itu pasti menyakitkan Bapak Ibu. Ya. Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya kesedihan. Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya dihianati. Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya hati kita dilukai. Tuhan izinkan segala sesuatu yang pahit terjadi. Tuhan izinkan kita merasakan yang namanya kehilangan. Banyak hal mungkin yang membuat hati kita rasanya hancur. Banyak peristiwa yang terjadi di mana membuat hati kita rasanya remuk. Hati kita kalau kata anak-anak remaja gitu atau anak-anak muda mungkin, hatiku sudah hancur berkeping-keping karena perbuatannya gitu misalnya ya. Nah, firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa Tuhan mau memberikan hati yang baru kepada saudara dan saya. Kuncinya hanya satu, kita mau atau tidak. Kita mau atau tidak memiliki hati yang baru. Karena ketika saudara dan saya memiliki hati yang baru, maka hati yang baru itu akan menjadi tempat di mana Roh Kudus akan berdiam di dalamnya. Nah, untuk dapat memiliki hati yang baru, selain dibentuk hati kita oleh Tuhan, kita pun harus mau mengampuni orang lain. Karena mengampuni berhubungan dengan karena kalau seorang yang belum mengampuni Bapak Ibu, berarti dia masih simpan salah orang lain di dalam hatinya. Dan tentu saja ini menghambat proses pembentukan hati kita. Atau ini menghambat hati kita dimurnikan atau dibersihkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Kuncinya adalah kita harus mau mengampuni. Kita tidak boleh lagi simpan dendam, kita tidak boleh lagi simpan kepahitan, kita tidak boleh lagi simpan sakit hati di dalam hati kita. Supaya hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Nah, kalau saat ini Bapak Ibu, engkau masih simpan dendam, engkau masih sakit hati, minta Roh Kudus kuatkan. Berdoa,
Minta Tuhan Yesus kuatkan, mampukan kita untuk dapat mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Percayalah, sadarilah bahwa Tuhan saja sudah mengampuni setiap orang yang bersalah kepadanya, termasuk salah dan dosa orang-orang yang telah menyakiti kita. Maka siapa kita sehingga kita merasa bahwa kita memiliki hak untuk tidak mengampuni orang tersebut. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengampuni setiap orang, tidak lagi menyimpan dendam, supaya hati kita tetap bersih, supaya kita memiliki hati yang baru, hati yang benar-benar telah diproses dan telah dibentuk oleh Tuhan. Karena orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak lagi memiliki hati yang keras. Karena tadi Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan telah menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama memiliki hati yang baru. Hati yang bersih, hati yang murni, hati yang tidak ada noda di dalamnya, hati yang tidak lagi menyimpan dendam, hati yang tidak lagi menyimpan kepahitan, hati yang tidak lagi membenci orang-orang, hati yang mau mengampuni. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah poin yang ketiga, di mana orang yang lemah lembut adalah orang yang mau hatinya dibentuk oleh Tuhan. Saya akan simpulkan firman Tuhan pada siang hari ini. Bicara tentang kelemah lembutan, bukanlah bicara tentang sikap lahiriah. Tapi bicara tentang kelemah lembutan adalah bicara tentang sikap batiniah. Di mana semakin hari, meskipun manusia lahiriah kita semakin hari semakin merosot. Tapi percayalah, manusia batiniah kita semakin hari akan semakin diperbaharui oleh Tuhan. Asalkan kita mau sungguh-sungguh taat dan setia dalam melakukan setiap firman Tuhan. Dan kita mau diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama, ciri seorang yang lemah lembut adalah seorang yang mau menerima firman Tuhan di dalam hatinya. Dan yang kedua, seorang yang lemah lembut adalah seorang yang mau mentaati Tuhan, seorang yang mau ditegur oleh Tuhan. Dan yang ketiga, seorang yang lemah lembut adalah seorang yang hatinya mau dibentuk oleh Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan kembali mengajarkan kepada Bapak Ibu semua, memberikan pengertian-pengertian kembali, memberikan pengertian-pengertian yang baru tentang kelemah lembutan ini. Dan Roh Kudus juga akan memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara semua untuk kita semua dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memiliki kelemah lembutan senantiasa sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, tetaplah semangat dalam melakukan firman Tuhan, senangkan hati Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Bahwa sebagai orang-orang percaya, kami harus memiliki kelemah lembutan di dalam hati kami. Ketika kami memiliki kelemah lembutan, kami dapat menerima firman-Mu dan firman-Mu dapat bertumbuh di dalam hati kami. Ketika kami memiliki kelemah lembutan, maka kami akan siap ditegur dan mau taat akan firman-Mu. Dan ketika kami memiliki kelemah lembutan, kami memiliki hati yang baru, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami semua, mampukan setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar kami semua dapat melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Memberkati setiap umat-Mu Tuhan, yang telah beribadah bersama dengan kami Tuhan Yesus, di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing. Tuhan Yesus berkati kehidupan mereka, setiap aspek kehidupan mereka Tuhan memberkati. Tuhan, setiap keluarga-keluarga Tuhan, setiap suami, istri, bapak, setiap suami istri menjadi suami istri yang takut Tuhan, saling mengasihi, saling menghormati, saling mengampuni satu sama lain, dan menjadi orang tua yang baik buat anak-anak mereka, menjadi bapak dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Dan setiap anak-anak juga taat dan dengar-dengaran terhadap orang tua mereka. Dan kami juga memberkati setiap orang-orang tua kami Tuhan di hari tua mereka. Engkau berikan panjang umur, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan kebijaksanaan serta kebahagiaan di hari tua mereka Bapa, bersama dengan keluarga besar mereka. Dan kami memberkati juga Tuhan Yesus setiap umat-Mu dalam setiap pekerjaan, usaha yang mereka lakukan Tuhan Yesus buat berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus mereka berdoa untuk pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga untuk anak-anak kami Bapa. Terima kasih mereka telah melalui ujian mereka Tuhan. Kau berkati juga pergaulan mereka, jauhkan dari segala pergaulan yang buruk dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang masih akan ujian Tuhan, waktu yang akan datang Tuhan Yesus memberkati juga, berikan keberhasilan.
Bapa, kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, turut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, berikan kekuatan, berikan karunia, talenta dan pada mereka dapat kembangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa setiap jerih lelah anak-anak-Mu tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja ini Bapa. GBI New Heart adalah milik-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu sebagai gembala, juga wakil gembala bersama dengan para pengerja GBI New Heart Tuhan, agar semakin hari kami mau semakin menjadi pribadi menyenangkan hati Tuhan, yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan atas gereja ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati bangsa kami Bapa, yang sedang dilanda COVID selama 1 tahun lebih Tuhan. Tapi semakin hari semakin bertambah Tuhan Yesus, khususnya di Jakarta. Tuhan berikan kekuatan bagi para nakes Tuhan, dari para tenaga kesehatan Tuhan Yesus, para dokter, suster, dan setiap yang terlibat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan kekuatan yang baru, kekuatan yang ekstra. Juga setiap pasien-pasien COVID Bapak, anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan di dalam pembaringan mereka, berikan kesehatan yang terbaik dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap hamba-hamba-Mu yang mengabarkan Injil Kerajaan-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Kami percaya bahwa firman harus dikabar, Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Sampai akhirnya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan kuduskan kami Bapa. Akan kami selalu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, dan kami begitu bersyukur bahwa kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan yang begitu berharga Bapa. Kuatkan kami Tuhan Yesus, berjalanlah bersama dengan kami. Roh Kudus setiap hari memimpin kami dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan, agar semakin hari kami semakin menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami mau menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, ibadah kita telah selesai hari ini saudara. Sampai berjumpa kembali minggu depan, dan jangan lupa untuk tetap menjaga prokes saudara. Kemanapun saudara pergi tetap menggunakan masker. Tuhan Yesus menyertai kita dan memberkati setiap kita. Shalom, happy Sunday. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah online siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.